Halo, jadi kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah mikrobiologi pangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih mengenai pengendalian mikroba. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita belajar pengendalian mikroba dengan sanitasi, suhu tinggi, suhu rendah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengendalian mikroba dengan pengaringan, iradiasi, dan modifikasi atmosfer. Ini RPS kita ya, kita udah sampai ke pertemuan 13 ya. Jadi pengendalian mikroba dengan pengeringan, iradiasi, dan modifikasi atmosfer. Minggu depan pengendalian mikroba dengan kombinasi metode atau yang disebut hurdle concept. Lalu 2 minggu lagi presentasi ya, saya ingatkan lagi presentasi yang mengenai makalah itu ya. Harap segera diselesaikan karena 2 minggu lagi kita presentasi gitu. Dan nanti kita bahas di grup ya, sudah menemukan semua belum mikrobanya, kasusnya seperti itu. Dan dipastikan satu mahasiswa dengan yang lain berbeda. Oke, kita masuk ke subtopik pertemuan kali ini. Jadi yang pertama kita akan membahas pengendalian dengan pengeringan, lalu yang kedua pengendalian dengan iradiasi, dan yang terakhir pengendalian dengan modifikasi atmosfer. Pertama, pengendalian mikroba dengan pengeringan. Jadi pengeringan itu apa sih? Jadi pengeringan pada pangan itu dimaksudkan untuk menurunkan nilai aktivitas air yang terkandung pada pangan. Karena kan mikroba ini menggunakan AW gitu ya. AW itu kan air bebas. Mikroba menggunakan air bebas ini untuk pertumbuhannya gitu ya, untuk metabolismenya seperti itu. Nah, di pangan itu kandungan air atau total air itu terdiri dari air terikat dan air bebas. Yang digunakan mikroba ini kan air bebasnya saja, tapi di pangan itu tuh ada air terikat juga gitu ya. Nah, gabungan antara air terikat dan air bebas itu disebut total air atau kadar air gitu ya. Ini tadi ya, air bebas sangat penting bagi pertumbuhan mikroba. Nah, pengeringan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan sel vegetatif serta germinasi dan perkembangan spora. Karena air itu kan yang tadi ya digunakan untuk metabolismenya mikroba, jadi untuk untuk metabolismenya, jadi misal sintesis zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhannya, untuk perkembangannya gitu ya. Karena kan semua makhluk hidup kan butuh air. Nah, mikroba atau mikroorganisme itu juga butuh air untuk pertumbuhannya. Nah, ini perbandingan antara kadar air dan aktivitas air atau AW. Jadi kalau kadar air itu dinyatakannya tuh biasanya dalam persen. Misal 13%, 10%, 8% gitu ya. Kalau aktivitas air atau water activity itu nggak ada satuannya. Jadi dan rentangnya tuh nilai tertingginya itu 1. Jadi air murni itu AW-nya 1. Nah, biasanya bahan pangan itu 0, sekian, 0, sekian gitu ya. Nah, kalau kadar air itu tuh jumlah dari air yang terikat dan air bebas pada sampel atau pangan gitu. Jadi jumlahnya kita lihat kalau kadar air itu baik air terikat maupun air bebasnya. Nah, ini kita lihat kalau mikroorganisme di sini itu nggak bisa mengakses air terikat karena namanya aja terikat gitu ya, dia terikat pada matriks pangan, jadi nggak bisa diakses oleh mikrobanya, jadi tidak bisa digunakan gitu airnya oleh mikroba. Sedangkan kalau water activity atau aktivitas air atau AW itu tuh jumlah air bebas pada sampel atau pangan. Jadi gambarnya bisa kita lihat di bawah. Jadi ini air-air bebas sehingga mikroba bisa mengaksesnya atau menggunakannya. Karena dia nggak terikat gitu pada matriks pangan. Jadi dia bebas. Jadi
Kalau air terikat tadi kan dia terikat pada matriks pangan, jadi nggak bisa diakses gitu. Nah, kalau air bebas tuh bisa karena dia kan nggak di matriks pangan seperti itu. Ini perbedaan antara kadar air dan aktivitas air atau AW gitu ya. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengeringan? Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi pengeringan makanan atau proses pengeringan gitu ya. Yang pertama ada kondisi prosesnya, yang kedua ada kondisi pangannya, dan kondisi dari mikrobanya sendiri. Jadi ketiga faktor ini yang mempengaruhi proses pengeringan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, kondisi proses. Jadi aktivitas air pada suatu pangan itu berbeda-beda. Jadi ada yang AW-nya tinggi, ada yang AW-nya rendah gitu ya, ada yang AW-nya sedang. Jadi ada yang AW-nya di atas 0,95, ada yang sekitar 0,8, ada juga bahkan yang 0,6 kayak gitu ya di bahan pangan. Nah, nilai AW yang rendah itu merugikan bagi mikroba. Kenapa? Karena ketiadaan air bebas menyebabkan mikroba tidak dapat melakukan aktivitasnya sehingga akan mati. Jadi kalau mikroba nggak dapat air, dia nggak bisa metabolisme. Nah, kalau nggak bisa metabolisme, otomatis kan dia nggak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sel ya. Jadi lama-lama akan mati gitu. Nah, pangan dengan AW rendah itu relatif lebih aman dari pertumbuhan mikroba. Karena AW-nya rendah, jadi mikroba sulit tumbuh gitu kan di pangan dengan AW rendah. Nah, penghilangan air bebas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misal pengeringan, pembekuan, dan penambahan bahan pengikat. Bahan pengikat itu contohnya gula, garam, seperti itu ya. Itu bisa mengikat atau menyerap air sehingga nanti AW dari pangannya bisa turun, seperti itu. Yang selanjutnya faktor yang kedua adalah kondisi pangan. Jadi nilai AW minimal pangan bervariasi tergantung dari karakteristik dan lingkungan. Saat terjadi fluktuasi suhu selama penyimpanan, menyebabkan kondensasi air akan membasahi pangan. Jadi misal kita punya gudang gitu ya untuk menyimpan misalnya biji-bijian, kedelai lah, atau kacang tanah gitu ya. Nah, misal iklim gitu kan, iklim di sekitar tuh nggak menentu. Seperti misal yang kita alami gitu ya di Semarang, kalau siang panas, panas sekali, kalau malam itu dingin, hujan gitu. Nah, itu kan fluktuasi ya, berubah-berubah suhunya. Setiap harinya berubah-berubah. Nah, fluktuasi suhu itu akan menyebabkan kondensasi air. Jadi kayak yang kita tahu kalau misalnya suhu rendah biasanya kan akan lembab, misal kalau hujan gitu kan jadi lembab gitu ya. Nah, itu nanti menyebabkan airnya bisa terserap ke pangan gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan pangan nggak aman karena kondisi tersebut memungkinkan mikroba dapat tumbuh. Jadi misalnya yang tadinya kering gitu ya, biji-bijiannya kering, jadinya agak lembab, agak basah gitu ya karena fluktuasi suhu tadi. Nah, kalau misalnya kadar airnya meningkat atau AW-nya meningkat gitu, nah itu menyebabkan pangan akan menjadi lebih rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Beberapa pengawet kimia itu dapat digunakan agar penghambatan mikroba dapat maksimal. Jadi bisa dikombinasikan gitu loh penurunan AW dengan beberapa pengawet kimia agar penghambatannya lebih maksimal. Nah, komposisi pangan itu juga dapat mempengaruhi laju kematian mikroba walaupun pada AW yang sama. Misal ada pangan A dan B. Yang satu misal lebih tinggi gula, yang satu lebih rendah. Nah, walaupun AW-nya sama, itu kalau komposisinya berbeda, itu akan pengaruh juga gitu. Misal mikroba tuh dapat zat gizi lebih banyak dari yang A dibandingkan yang B. Nah, seperti itu walaupun AW-nya sama tapi komposisinya berbeda, itu juga akan mempengaruhi laju kematian dari mikroba.
Yang ketiga itu kondisi mikrobanya sendiri. Jadi mikroba yang kita kenal itu kan biasanya didominasi oleh bakteri, kapang, dan kamir gitu ya. Nah, setiap mikroba, baik bakteri, baik kapang, baik kamir, itu mempunyai nilai AW optimum masing-masing, seperti itu. Mereka kan punya suhu optimum masing-masing, AW optimum masing-masing, seperti itu, pH optimum masing-masing gitu ya. Nah, di kesempatan ini kan kita belajar tentang pengiringan, makanya akan lebih berhubungan dengan AW optimum masing-masing mikroba. Nah, kalau bakteri ini biasanya tuh butuh AW minimum tuh lebih dari 0,95. Jadi kalau misalnya dia AW-nya 0,98 gitu, nah pertumbuhannya tuh bisa maksimal gitu. Sedangkan kalau kamir dan kapang itu dia bisa tumbuh nih pada AW yang lebih rendah gitu ya. Di AW kurang dari 0,9 dia masih bisa tumbuh, sedangkan kalau bakteri itu biasanya butuh lebih dari 0,9. Nah, ada juga nih mikroba yang tahan terhadap kering. Kalau dari golongan kapang itu kapang yang paling tahan kering itu namanya Aspergillus glaucus. Jadi kita tahu kalau mikroba itu butuh AW gitu ya, butuh air bebas yang bisa diakses, tapi ternyata ada juga mikroba yang bisa tahan kondisi kering, contohnya kapang Aspergillus glaucus. Selanjutnya masih tentang kondisi mikroba. Jadi kapang dan kamir ini bisa tumbuh pada AW yang lebih rendah dibandingkan bakteri. Tadi ya kalau bakteri harus lebih dari 0,9, kalau kapang dan kamir itu di bawah 0,9 masih bisa tumbuh. Nah, sporulasi oleh bakteri pembentuk spora terjadi pada nilai AW di mana spesies akan tumbuh. Sedangkan germinasinya dapat terjadi pada nilai AW yang lebih rendah. AW minimum untuk pertumbuhan mikroba dapat bervariasi dengan jenis zat terlarut dalam makanan. Kemudian laju pertumbuhan mikroorganisme itu menurun dengan menurunnya nilai AW. Jadi kalau misalnya AW-nya semakin turun, otomatis mikroba akan lebih sulit bertumbuh sehingga laju pertumbuhannya juga menurun. Nah, ada juga nih golongan-golongan mikroba gitu ya yang bisa tumbuh di AW yang rendah. Jadi kalau golongan mikroba yang halofilik, osmofilik, dan serofilik gitu ya, halofilik itu biasanya hidup di kadar garam yang tinggi, osmofilik di kadar gula yang tinggi, serofilik yang bisa tumbuh di lingkungan kering. Nah, ketiga golongan mikroba itu tuh lebih baik malah kalau ada di AW yang rendah gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara mikroba tuh biasanya lebih suka AW yang tinggi gitu ya. Nah, ini ada juga nih mikroba-mikroba yang kalau AW-nya rendah dia tumbuhnya akan lebih baik seperti itu. Nah, bakteri halofilik, kapang serofilik, dan kamir osmofilik dapat tumbuh pada AW kurang dari 0,85. Kalau pertumbuhan optimum dari kebanyakan mikroorganisme pada makanan tuh AW lebih dari 0,98. Jadi kalau secara umum itu mikroba itu pertumbuhannya baik kalau AW-nya di atas 0,98. Tapi ada beberapa mikroba juga yang bisa tumbuh di AW kurang dari 0,85 seperti mikroba-mikroba ini gitu ya. Jadi memang tergantung mikrobanya. Kalau mikrobanya emang optimumnya di kondisi kering ya dia di AW rendah nggak apa-apa, tapi kebanyakan mikroba sih sukanya di AW yang tinggi. Nah, kadar air pangan itu bisa menjadi penanda batas aman terhadap pertumbuhan mikroba. Jadi, jika kadar air lebih besar dari nilai yang tertera, maka pangan tersebut akan ditumbuhi mikroba, terutama dari jenis kapang. Nah, batas ini dinamakan alarm water. Jadi, ada suatu batas nih, disebut alarm water. Jadi, kalau kadar air dalam pangan itu melebihi alarm water pada pangan tersebut, maka pangan tersebut akan lebih mudah atau lebih rentan ditumbuhi mikroba. Nah, alarm water ini contohnya bisa kita lihat di
tabel ini. Jadi ini alarm motor untuk beberapa bahan pangan ya. Misalnya kalau susu bubuk itu alarm motornya tuh 6 sampai 8%. Jadi kalau di atas ini dia akan lebih mudah ditumbuhi oleh mikroba. Lalu ada tepung terigu, ada beras gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau ini kadar airnya. Nah, kalau kadar airnya bahan pangan ini melebihi nilai yang ada di sini, itu akan mengakibatkan bahan pangan tuh rentan terhadap pertumbuhan mikroba gitu, karena dia sudah tidak di batas kadar air yang seharusnya gitu, dia udah melebihi kan, berarti dia kan menyerap air ya, sehingga lebih rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Ini kadar airnya itu diukurnya pada RH 70% dan temperatur 20 derajat Celcius, karena tadi kan RH sama temperatur juga akan mempengaruhi kadar air gitu ya. Nah, pangan itu tuh ada juga yang masuk ke kelompok pangan semi basah. Jadi kan ada pangan kering, ada pangan basah, ada pangan semi basah. Nah, pangan semi basah ini disebut juga intermediate moisture food atau IMF atau IMF. Jadi IMF itu apa? Jadi pangan yang mempunyai kadar air tinggi tetapi nilai aktivitas airnya rendah. Jadi kayak nggak sinkron gitu ya. Biasanya kan kalau tinggi tinggi semua, rendah rendah semua. Nah, ini tuh kadar airnya tinggi tapi AB-nya rendah gitu. Kenapa? Karena pada formula pangan tersebut terdapat komponen yang mampu mengikat air. Bisa dari garam, bisa dari gula gitu ya, dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga mengikat air bebas. Jadi kadar airnya tinggi tapi AB-nya rendah karena air bebasnya tuh diikat gitu sama garam dan gula. Jadi air bebasnya nggak bisa bebas ya, karena terikat itu. Jadi nggak bisa digunakan oleh mikroba. Contohnya apa? Contohnya dodol atau jenang ya, dan madu. Jadi kan makanan-makanan ini kan mengandung tinggi gula ya, sehingga dia tuh sebenarnya bukan pangan kering gitu, tapi AB-nya rendah karena airnya tuh diikat sama gula ini. Gula dan garam kan sifatnya untuk mengikat air ya. Jadi makanya ini kenapa disebut IMF atau pangan semi basah. Nah, ini contoh-contoh AB dari makanan dan IMF ya. Ini jadi kalau buah kering AB-nya sekian range-nya. Kalau makanan beku, terus kalau gula, sirup gitu ya, dan seterusnya. Ini range AW-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengendalian mikroba yang kedua. Tadi yang pertama pengeringan, ini yang kedua dengan modifikasi atmosfer. Jadi kontrol mikroba dengan pengendalian atmosfer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kontrol atmosfer packaging atau CAP dan modified atmosphere packaging atau MAP. Jadi kalau kontrol atmosfer packaging itu apa? Jadi kondisi atmosfer itu diatur dengan komposisi tingkat gas yang ditentukan, dimonitor secara kontinu agar tercapai kondisi yang diinginkan. Jadi misal sudah diatur nih, oh nitrogennya misal berapa persen, oksigennya berapa persen, karbon dioksidanya berapa persen gitu ya. Nah itu persenannya itu tuh harus sesuai terus dari awal sampai akhir. Misal 20, 50, 30 gitu ya. Ya harus dikontrol gitu, 20, 50, 30 dari awal sampai penyimpanan sampai nanti di tangan konsumen tuh ya harus segitu gitu. Itu namanya kontrol atmosfer packaging. Sedangkan yang kedua modified atmosphere packaging. Jadi pengertiannya apa? Jadi sistem MAP pangan itu dikemas dalam wadah tertutup, di mana sebelumnya udaranya dikeluarkan, kemudian diisi gas inert atau gas tertentu. Selanjutnya kemasan diklem
dengan kondisi hermetis sehingga perlu dilakukan pemantauan komposisi gas dalam kemasan. Jadi kalau MAP, misalnya kita lagi mengemas suatu produk ya, bisa keripik, bisa daging, bisa buah-buahan gitu ya. Nah dari kemasan itu udaranya semua kita keluarin dulu. Jadi kayak ngevakum kan, keluar dulu semua udaranya. Setelah itu baru disuntikan dengan gas tertentu. Nah itu bisa perbandingannya kayak tadi misalnya 50, 30, 20 gitu ya. Nah tapi selama penyimpanan dia nggak diatur untuk terus seperti itu. Jadi mungkin selama penyimpanan akan terjadi fluktuasi gitu ya, mungkin berkurang gitu kan. Nah dia nggak masalah gitu, dia nggak mengontrol dari awal sampai akhir. Yang penting dia memasukkannya segitu gitu. Jadi kalau gas inert ini tuh pengertiannya tuh gas yang tidak reaktif atau tidak bereaksi dengan zat lain. Contohnya biasanya yang paling banyak digunakan tuh N2 atau nitrogen gitu ya. Nah beda sama metode pengemasan vakum. Kalau ini kan tadi kan gasnya diisi tapi berdasarkan komposisi-komposisi tertentu. Nah sedangkan kalau pengemasan vakum yang seperti biasa kita tahu ya, jadi menghilangkan udara dari kemasan, kemudian menutup rapat kemasan. Jadi di kemasannya nggak ada udara sama sekali, itu namanya vakum. Sementara kalau MAP atau CAP itu masih ada udaranya, tapi komposisi gas dalam udaranya itu sudah diatur gitu. Dan komposisi gasnya tuh berbeda-beda ya, jadi tergantung produk pangannya. Jadi kalau misalnya komposisi gas dalam kemasan pada produk daging akan berbeda dengan produk sayuran atau keripik gitu ya. Kalau produk daging, kalau kalian masih ingat yang dulu kita belajar tentang pigmen ya, pigmen pada daging, mioglobin, dia kan akan merah saat terkena oksigen gitu ya. Makanya saat CAP atau MAP pada daging itu biasanya komposisi oksigennya akan lebih tinggi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk keripik, untuk buah-buahan itu biasanya oksigennya akan lebih rendah gitu. Nanti lebih banyak di nitrogennya atau CO2-nya seperti itu. Kemasan vakum dan adanya pengaturan gas tertentu akan menghambat pertumbuhan mikroba aerobik, namun dapat memicu pertumbuhan mikroba anaerobik dan anaerobik fakultatif tergantung saat kondisinya. Nah, saat CO2 atau karbon dioksida digunakan pada konsentrasi yang tinggi 20-100% atau dengan kombinasi N2 atau nitrogen dan atau CO2 itu bisa memperpanjang masa simpan pangan MAP. Jadi biasanya tuh gasnya tuh yang digunakan oksigen tadi ya, karbon dioksida dan nitrogen. Biasanya ketiga gas itu. Nah, komposisinya bervariasi nih. Kalian bisa lihat tadi yang di video saya share di grup itu ya, yang tentang MAP. Kalian bisa baca dari situ ya. Jadi kalau komposisi masing-masing gas berdasarkan produknya itu berbeda-beda. Nah, efek penghambatan dari CO2 pada pertumbuhan mikroba ini terjadi pada level 10% dan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Jadi semakin banyak CO2 yang digunakan itu akan semakin menghambat pertumbuhan mikroba. Makanya masa simpan pangan MAP akan lebih panjang. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari maaf. Ini merupakan contoh dari pangan yang dikemas MAP gitu ya. Jadi ada kayak wadah gitu, tray. Terus kita isi pangan gitu ya, bisa sayur dan bisa misalnya daging atau ikan gitu. Nah, terus kita keluarkan dulu gasnya gitu kan, kayak divakum, dikeluarkan gasnya. Sudah baru kita injek lagi sama gas-gas ini. Kita injek dengan gas-gas ini dengan perbandingan tertentu gitu ya.
Habis itu baru dikemas gitu ya secara tertutup seperti itu. Nah, kalau yang di bawah ini contoh kemasan vakum. Kalau vakum kan menghilangkan semua udaranya ya, jadi benar-benar nggak ada udara di dalam. Nah, kalau MAP atau CAP itu udaranya ada, cuma dimodifikasi atau dikontrol berdasarkan perbandingan-perbandingan tertentu seperti itu agar pangannya lebih awet. Nah, ada juga nih faktor yang mempengaruhi pengendalian atmosfer seperti yang tadi di pengeringan ya, ada faktor dari kondisi proses, ada kondisi pangan maupun kondisi mikroba. Yang pertama, kondisi proses. Jadi pangan yang dikemas vakum dapat secara efektif menghambat pertumbuhan mikroba aerob dengan menghilangkan oksigen. Nah, kalau untuk pengemasan daging segar biasanya digunakan ketiga gas ini ya, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen. Nah, N2 biasanya digunakan untuk gas inert atau gas yang tidak reaktif atau yang tidak bereaksi dengan zat lain gitu. Sedangkan kalau O2 itu digunakan untuk membuat daging berwarna lebih merah karena membentuk oksimioglobin. Seperti yang tadi kita bahas ya, kalau di daging itu nanti akan komposisi oksigennya akan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan pangan jenis lain. Kemudian selanjutnya kondisi pangan. Kondisi pangan itu juga mempengaruhi pengendalian atmosfer ya. Jadi pertumbuhan mikroba pada pangan itu bervariasi tergantung jumlah oksigennya, metabolisme karbohidrat dan nutrien lain, serta reduksi terhadap komponen yang ada. Nah, pengaturan jenis dan jumlah gas untuk MAP dapat disesuaikan dengan komposisi pangan. Seperti tadi juga, pengaturan atau perbandingan gas di produk daging, di produk keripik, di produk sayur, gitu akan berbeda. Memang tergantung kondisi pangannya gitu. Ada pangan yang kalau terekspos oksigen nanti akan cepat tengik misalnya. Jadi kalau di keripik itu oksigennya biasanya sedikit gitu atau nggak ada gitu. Biasanya diisi dengan nitrogen. Jadi yang di snack-snack itu yang biasa kita temukan ya, snack gembung gitu kan, itu yang isi di dalamnya itu bukan oksigen, karena kalau oksigen di keripik itu akan menyebabkan kan oksidasi, nanti menyebabkan ketengikan gitu ya, jadi keripiknya akan tengik. Nah, biasanya yang di kemasan-kemasan itu gasnya diganti nitrogen, jadi karena dia kan gas inert ya, nggak bereaksi gitu, jadi aman, jadi keripiknya akan tetap fresh, nggak mengalami oksidasi seperti itu. Sementara kalau di daging ternyata malah butuh oksigen gitu ya, agar untuk mempertahankan pigmen agar berwarna merah cerah seperti itu. Selanjutnya kondisi dari mikrobanya. Jadi pada kemasan vakum atau kemasan yang berisi gas inert, pertumbuhan mikroba aerobik terhambat karena tidak adanya oksigen. Pada produk dengan pH rendah atau berasam tinggi, pertumbuhan bakteri asam laktat dapat terhambat oleh asam dan senyawa antimikroba dari bakteri lain. Kemungkinan pertumbuhan Clostridium botulinum pada kemasan pangan yang disimpan dingin perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kombinasi metode pengawatan atau huddle teknologi itu perlu dilakukan. Jadi kalau ini kan pengendalian kita masih bicara satu-satu ya. Jadi kemarin sanitasi, suhu rendah, suhu tinggi, lalu pengendalian atmosfer, lalu pengeringan gitu ya. Nah, untuk lebih efektif itu harus digabungkan. Jadi misalnya pengeringan dengan suhu tinggi, misal seperti itu, atau bahan pengawet gitu ya dengan penurunan AW seperti itu. Nah, itu yang disebut huddle teknologi yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Jadi kombinasi antara metode-metode tersebut gitu ya. Jadi yang bisa digunakan itu contohnya
hardel teknologi atau kombinasi dari bahan pengawet, penurunan nilai pH, penurunan AW dan MAP. Jadi nanti masa simpannya akan lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya kalau MAP aja misal berapa minggu, tapi kalau dikombinasikan dengan penurunan nilai pH, penurunan AW, bahan pengawet mungkin akan lebih panjang sampai berbulan-bulan gitu ya. Jadi memang untuk pengendalian mikroba ini paling efektif menggunakan hydrol teknologi. Nah, teknologi yang dipilih apa ya berdasarkan karakteristik bahan pangannya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga pengendalian mikroba dengan iradiasi gitu ya. Tadi sudah belajar tentang pengeringan, lalu pengendalian atmosfer, sekarang yang ketiga tentang iradiasi. Jadi iradiasi itu bisa dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode. Pertama menggunakan sinar UV, kedua menggunakan sinar beta, ketiga menggunakan sinar gamma gitu ya. Jadi ini kita akan belajar satu persatu ya. Jadi kalau sinar UV itu dia bisa berfungsi sebagai agen bakterisidal. Jadi agen bakterisidal itu berarti mampu membunuh bakteri ya. Jadi kalau bakteriostatik itu menghambat pertumbuhannya, tapi kalau bakterisidal itu membunuh. Nah, efektifnya pada panjang gelombang 2600. Mekanismenya gimana? Jadi saat dikenai radiasi dari sinar UV, itu akan terjadi mutasi pada asam nukleat sel. Nah, mutasi ini nanti akan menyebabkan kematian sel. Biasanya digunakan untuk menjaga permukaan, baik pada meja, dinding, dan rak pembuatan kue, buah, daging, ikan sebelum dikemas dari pengaruh kontaminasi udara dan lingkungan selama penanganan serta proses pengolahan pangan. Yang kedua sinar beta. Nah, kalau sinar beta ini dia tuh sifatnya tuh daya penetrasinya rendah. Tidak bisa menembus lapisan kaleng yang terbuat dari metal gitu ya. Jadi dia lebih jarang digunakan karena daya penetrasinya rendah. Dan yang ketiga itu sinar gamma. Itu dipancarkan oleh isotop-isotop radioaktif seperti kobalt dan cesium. Nah, ini harganya juga paling murah dan sehingga paling sering untuk digunakan. Nah, ini merupakan range dari dosis iradiasi gitu ya untuk beberapa penggunaan. Jadi ternyata kalau dosis radiasi sekitar 1000 Rats ini bisa menyebabkan kematian ya pada manusia maupun pada hewan gitu ya. Terus sementara kalau inaktivasi virus itu dosisnya sebesar ini 10 juta, sedangkan kalau enzim itu 100 juta seperti itu. Jadi ini range-nya ya, jadi ini range-nya. Jadi tergantung penggunaannya mau buat apa nih. Misal kalau untuk pest control, oh range yang digunakan iradiasinya sekian gitu ya. Misalnya dari berapa nih, mungkin 20.000 atau 30.000 ya sampai 100.000. Sementara kalau untuk radorisasi dan radisisasi itu 100.000 sampai 1 juta seperti itu. Kalau radavertisasi ini sekian gitu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh aplikasi dari dosis iradiasi. Nah, dosis iradiasi atau radiasi dinyatakan dalam satuan Rad. Satu Rad diartikan sebagai jumlah radiasi ionisasi yang menghasilkan penyerapan 100 ERG energi per gram bahan yang diiradiasi. Nah, kalau saat ini satuan yang sering dipakai adalah Gray atau disingkatnya GY ya. Jadi 1 Gray itu sama dengan 100 Rad. Nah, jumlah dosis yang dibutuhkan untuk mematikan atau lethal dose levelnya itu berbeda-beda tergantung organismenya apa. Jadi kalau serangga itu
Dosis mematikannya kurang dari atau sama dengan 1 kGy. Kalau kamir kapang bakteri itu 0,5 sampai 1. Kalau spora lebih tinggi lagi 10 sampai 50. Kalau virus lebih tinggi lagi 100 sampai 200. Seperti itu. Jadi misal kalian mau iradiasi jadi misal kalau dulu penelitian temannya saya, dia iradiasi kapang. Jadi dia mainnya di dosis sekian untuk mengiradiasi kapang agar kapangnya tuh mati gitu ya. Atau kalau tergantung tujuannya sih, kalau tujuannya misal lebih rendah agar kapangnya mutasi terus kehilangan kemampuannya untuk memproduksi mikotoksin misal kayak gitu juga bisa gitu. Ya, tujuannya mau mematikan atau mau mengurangi kemampuannya gitu bisa. Nah, pengendalian mikroba dengan iradiasi ini dibagi menjadi 3 macam ya, atau 3 jenis. Jadi ada istilah radapertisasi, ada radisidasi, sama radurisasi. Agak susah ya nyebutnya. Jadi kalau radapertisasi itu seperti sterilisasi komersial. Jadi kalau proses termal pada makanan itu kan bisa melalui pasteurisasi, bisa melalui sterilisasi gitu ya. Kalau pasteurisasi biasanya suhunya lebih rendah, kurang dari 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau sterilisasi itu biasanya pada makanan kaleng itu ya. Biasanya suhunya 121,1 derajat Celcius. Nah, kalau di iradiasi ada juga nih yang menyerupai sterilisasi komersial, namanya radapertisasi. Dosisnya 30 sampai 40 kg. Nah, sedangkan kalau radisisasi itu serupa dengan pasteurisasi pada susu. Dosisnya lebih rendah ya, seperti kalau pasteurisasi kan suhunya lebih rendah dibandingkan sterilisasi. Nah, radisisasi ini dosisnya lebih rendah juga dibandingkan radapertisasi. Jadi kalau radisisasi dosisnya 5,5 sampai 10 kg. Tujuannya untuk menginaktivasi bakteri patogen. Kalau radapertisasi kan untuk membunuh spora gitu ya, seperti sterilisasi. Nah, yang terakhir radurisasi. Kalau radurisasi itu untuk pengawetan daging segar, produk unggas, produk pertanian, buah, sayuran, dan serealia. Jadi dosisnya lebih rendah lagi karena tujuannya untuk menghindari bakteri perusak yang akan menurunkan mutu. Jadi kalau radurisasi tujuannya bakteri perusak, kalau radisisasi bakteri patogen, kalau radapertisasi spora gitu ya. Ngapalinnya biar gampang. Nah, selanjutnya kenapa sih iradiasi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba atau bisa mematikan mikroba? Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi radiasi ionisasi menghasilkan efek langsung maupun tidak langsung pada mikroba. Nah, efek langsung pada mikrobanya itu tuh berupa lepasnya elektron dari DNA sehingga mengakibatkan kerusakan molekul. Nah, saat mikroorganisme terekspos oleh radiasi UV, energi yang diabsorpsi oleh asam nukleat pada DNA menyebabkan putusnya untaian DNA. Jadi kalau untaian DNA udah putus gitu kan, jadi proses-proses selanjutnya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Itulah mengapa kenapa iradiasi bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya kondisi proses. Jadi proses iradiasi yang paling sering digunakan adalah sinar gamma karena lebih ekonomis. Jadi kalau kita mau menentukan pengolahan apa yang paling tepat kan kita harus ada beberapa faktor ya, salah satunya faktor ekonomi atau segi ekonomi ya, jadi murah atau tidak gitu ya. Nah, sinar gamma ini biasanya yang paling murah atau paling ekonomis gitu ya. Jadi
kobalt itu punya waktu paruh 5,3 tahun, sehingga dianggap ekonomis karena efisiensinya baik. Nah, efisiensi radiasi ionisasi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang diaplikasikan. Jadi kalau dosis yang diaplikasikan semakin tinggi, efisiensi radiasinya juga semakin tinggi gitu ya. Iradiasi sinar gamma yang diaplikasikan pada pangan yang mempunyai nilai AW rendah atau pangan yang dikemas dalam kondisi vakum menyebabkan kemampuan sinar gamma sebagai antimikrobanya menurun karena kan dia AW-nya aja udah rendah kan, jadi biasanya udah lebih tahan terhadap pertumbuhan mikroba seperti itu. Selanjutnya ada juga faktor dari kondisi pangannya. Jadi sinar gamma itu mampu menembus hingga kedalaman 40 cm dan mampu menembus logam, kertas maupun plastik. Pengolahan pangan seperti kuring, tekanan hidrostatik tinggi, suhu tinggi maupun penambahan asam akan lebih peka terhadap efek iradiasi pada pangan. Jadi kalau iradiasi digabungkan dengan proses pengolahan pangan ini akan lebih efektif gitu daripada tadi digabungkan dengan pengeringan atau penurunan AW seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kondisi mikroba. Jadi kondisi mikroba itu akan juga mempengaruhi pengendalian mikroba dengan iradiasi. Kenapa? Karena iradiasi ini dapat mematikan kapang, kamil, bakteri, spora, virus, cacing, serangga, dan larva yang mungkin terdapat pada pangan. Nah, karena ukurannya beda gitu ya, kapang biasanya lebih sensitif dibandingkan kamir, kamir lebih sensitif dibandingkan bakteri, dan bakteri lebih sensitif dibandingkan virus. Jadi yang ukuran lebih besar itu akan lebih sensitif terhadap iradiasi gitu ya. Jadi kalau ukurannya semakin kecil, dia biasanya dosis iradiasinya lebih tinggi kayak tadi yang kita lihat di gambar itu ya, yang di rentang dosis gitu kan. Virus kan penggunaan dosis iradiasinya sangat tinggi ya, karena dia ukurannya yang paling kecil. Nah, jenis bakterinya juga mempengaruhi nih. Jadi bakteri gram negatif akan lebih sensitif dibandingkan bakteri gram positif, dan bakteri gram positif bukan pembentuk spora yang paling tahan, itu biasanya dari golongan Micrococcus, Staphylococcus, dan Enterococcus. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Kalian bisa menambah wawasan dari baca-baca buku yang kemarin sudah saya beritahu ya. Jadi kalau misal kalian ingin menambah wawasan gitu ya, biar lebih paham, bisa dibaca dari buku seperti itu. Sekian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.